Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kustomo SPD SD asal instansi UPTD SD2 Linggamukti, pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Eva. Beliau adalah guru PAI pada instansi UPTD SD2 Linggamukti. Boleh perkenalkan diri Ibu? Enggak? Perkenalkan, nama saya Eva Lucifaludia SPD. Saya mengajar di SD2 Linggamukti, mata pelajaran PAI. Terima kasih atas perkenalkan dirinya Bu ya. Bagaimana kabarnya Ibu Eva? Alhamdulillah, baik. Hari ini saya akan melakukan percakapan kegiatan praobservasi sebelum nanti saya amati selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau saya lakukan supervisi kelas ya Bu ya. Oke, baik Ibu ya. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi. Sebenarnya itu suatu kegiatan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran supaya lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Langsung saja ya, tanpa panjang lebar. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan? Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3 ya Pak. Yang pertama itu siswa dapat melafalkan Asmaul Husna Al-Qudus. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Qudus. Dan yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan cara meyakini atau pengamalan dari Al-Qudus itu ya. Luar biasa sekali Ibu. Apa masih ada lagi? Sudah Cukup ya. Nah, baik Ibu ya. Tadi sudah disampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Terus bagaimana area pengembangan yang Ibu capai atau Ibu lakukan saat observasi Bu? Jadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu, yang pertama meningkatkan pelafalan dan hafalan Asmaul Husna Al-Qudus beserta artinya. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan siswa dalam menjelaskan gambar yang sudah diamati. Nah, yang ketiga ini meningkatkan kreativitas mengenai siswa itu kreativitas dalam bidang kaligrafi. Kemudian yang terakhir meningkatkan sikap peduli terhadap kebersihan baik itu di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan pengamalan Asmaul Husna Al-Qudus. Ya, baik, luar biasa Ibu ya. Jadi apa yang saya tangkap tadi ya, pengembangan yang ingin Ibu sampaikan tadi ada 3 aspek ya. Mungkin dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap ya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Baik, saya ingin mendengar nih ya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau modul pembelajarannya atau metode pembelajaran yang Ibu terapkan di rencana pembelajaran tersebut. Jadi strategi yang akan dipersiapkan untuk pembelajaran kali ini, untuk pendekatan itu saya akan menerapkan pendekatan saintifik. Dan untuk pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana nanti saya akan mengelompokkan beberapa kelompok siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi untuk yang pertama gaya belajar auditori ya Pak. Jadi auditori itu nanti saya akan memberikan instruksi atau ceramah bagaimana caranya kita harus meyakini atau pengamalan atau mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Qudus tadi sesuai dengan materi. Untuk yang kedua itu gaya belajar siswa, yang dimana nanti
saya akan membagi siswa beberapa gambar yang mana sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga kinestetik, di mana saya akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja itu ada soal dan juga ada kolom untuk menjawab. Di mana kolom menjawab ini saya sudah berikan huruf-huruf yang sudah diacak. Nah, nanti siswa itu akan menyusun jawabannya dengan menyusun huruf-huruf yang sudah diacak. Mungkin itu adalah pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan. Ya. Tadi sudah disebutkan ya pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar, terus modelnya juga conceptual learning, bukan gitu Bu? Iya. Nah, terus untuk metodenya apa Bu? Mungkin dari apa saja gitu metode? Metodenya itu saya akan menerapkan cooperative learning, kemudian tanya jawab, dan ceramah. Terakhir itu ada diskusi. Mungkin itu untuk metodenya. Ya, untuk itu ya ada modelnya mungkin ya cooperative learning, metodenya ada ceramah, diskusi ya, tanya jawab. Ya. Wah, banyak sekali ya ini bervariasi. Oke ya. Jadi rencana yang Ibu terapkan di dalam kelas yang menggunakan sebagai pembelajaran berdiferensiasi diintegrasi dengan pembelajaran yang lainnya Bu, misalkan kompetensi sosial emosional atau cukup diferensiasi sosial? Mungkin itu saja diferensiasi. Iya, jadi juga sudah disebutkan ya untuk modelnya cooperative learning ya. Nah, untuk medianya bagaimana Bu? Apakah Ibu dalam pembelajaran di dalam kelas menggunakan media yang inovatif atau bagaimana? Mungkin saya nanti akan media yang digunakan itu gambar ya, gambar yang sesuai dengan materi, sikap, kemudian ada lembar kerja, dan nanti insya Allah nanti saya akan menampilkan PPT atau PowerPoint yang sesuai dengan materi. Gitu. Apa yang saya tangkap itu ada berupa gambar ya, sesuai materi, sikap, LKPD dan PPT ya, luar biasa. Nah, baik Ibu ya, saya juga menanyakan kira-kira nih Ibu ya, kapan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, pelajaran apa, dan di jam berapa Bu? Nah, untuk pembelajaran kali ini saya kebetulan untuk materi ini yaitu dari kelas 2 ya Pak, kelas 2 jadwal pembelajaran itu pada hari Selasa Ya. Hari Selasa pada jam pertama. Iya. Jam pertama. Nah, di hari Selasa ya pelajarannya PAI ya tentunya ya. Terus di jam ke-1 mungkin saya akan datang mengamati di kelas itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu, khususnya nanti ya ketika saat observasi kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan observasi kelas atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya, yaitu di mana percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek guru penggerak ya, calon guru penggerak. Sebelum kita akhiri ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan ini atau percakapan yang kita hari ini, kira-kira menurut Ibu itu seperti apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, jadi lebih ke apa ya, jadi kita mengajar itu harus dipersiapkan ya Pak. Jadi mulai dari tujuan pembelajaran yang harus dicapai, terus prosesnya, kemudian strategi atau metode yang diterapkan itu seperti apa. Jadi
saya percakapan ini, jadi lebih tahu dan setiap kita mengajar itu harus lebih dipersiapkan lagi agar tujuan pembelajaran itu lebih maksimal atau apa yang diharapkan itu tercapai. Yang gini ya, terima kasih Ibu, wah, luar biasa sekali ya. Saat kita berbincang ini ya Ibu melakukan perencanaan ya, untuk pembelajaran dengan sangat matang sekali, di mana di situ terlihat ya ada strategi yang dibuat, terus model yang digunakan juga cooperative learning ya, terus juga sudah dipersiapkan ya sedemikian rupa, medianya juga ya tadi sudah disebutkan, sehingga mungkin ya tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan terlaksana. Ya, Ibu yang luar biasa sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan praobservasi. Nah, nanti sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa ya. Selasa mungkin dengan Ibu sendiri ya, langsung Ibu Eva. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya. Coba KM-nya memimpin. Siap berdoa.
arti dari Asmaul Husna Al-Qudus. Dan yang terakhir, kalian ibu harapkan bisa menjelaskan cara pengamalan dari Asmaul Husna Al-Qudus. Siap? Pelajaran hari ini siap? Oke, soal duduknya yang rapi, yang betul duduknya. Mulai ya. Kelihatan yang di belakang? Kelihatan tidak? Kelihatan? Oke, coba lihat ke depan. Baca, ini apa? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Pinter. Al-Qudus. Coba, kalian tahu tidak Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu apa? Nama-nama yang baik-baik. Artinya nama-nama Allah yang baik-baik. Lagi, Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Jadi Asmaul Husna itu apa artinya? Barang 1, 2, 3. Nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, nama-nama indah yang merupakan itu adalah termasuk sifat-sifat Allah. Contoh ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Ya, betul tidak? Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu nama Allah dari Asmaul Husna, yaitu tadi apa kata Ibu? Al-Qudus. Pinter. Coba Al-Qudus itu apa artinya? Allah Maha Suci. Al-Qudus itu apa artinya, Agam? Allah Maha Suci. Agam artinya apa Al-Qudus? Allah Maha Suci. Jawa Al-Qudus artinya apa? Pinter. Abinaya Al-Qudus artinya apa? Pinter. Coba Ahya, Nazar. Nazar Al-Qudus artinya apa? Satu lagi perempuannya belum. Abela. Al-Qudus artinya pinter. Jadi Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Kenapa Allah Maha Suci? Kenapa coba? Kenapa? Maksudnya Allah Maha Suci itu adalah Allah itu suci dari segala kekurangan. Suci dari kekurangan. Jadi Allah itu maha sempurna. Tidak kayak hambanya kita manusia. Kita sebagai hambanya sempurna tidak? Tidak, kita pasti punya kekurangan. Tapi kecuali Allah itu tidak punya kekurangan. Pasti Allah itu maha sempurna. Coba Allah itu sudah menciptakan apa saja? Bumi, terus langit, terus planet, terus manusia, apa lagi? Hewan, dan banyak lagi. Jadi kita sebagai manusia bisa tidak menciptakan seperti itu? Tapi Allah bisa menciptakan semua yang ada di bumi beserta isi. Contohnya kita sebagai manusia, kita diciptakan oleh siapa? Allah. Kita bisa menciptakan manusia tidak? Tidak. Jadi Allah itu maha suci. Suci dari kekurangan. Pinter. Lanjut. Coba Al-Qudus. Ibu pengen dibaca? Ajar coba baca dari sini sampai sini, kelihatan tidak? Yang kencang. Maha Suci Allah, ibadah harus memahasucikan Allah adalah ucapan subhanallah adalah
Jadi yakin tidak Allah itu maha suci? Maha suci yakin tidak? Yakin. Caranya dengan tadi sudah dijelaskan. Caranya kita harus satu, menjaga lisan dengan tidak mengucapkan kata-kata kotor. Contohnya apa? Bahasa hewan. Hah? Bahasa hewan. Bahasa hewan pintar. Bahasa jorok tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar atau kotor. Berarti itu tidak mengamalkan Asmaul-Husna al-Qudus. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan diri contohnya dengan Mandi. terus apa lagi? Wudu. Membersihkan rumah apa contohnya? Menyapu, mengepel, buang sampah, dan lingkungan sekitar ya. Yang ketiga, selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Contohnya tadi berzikir Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya dengan baik dan benar. Jadi buang sampah, tapi kamana wae buang sampah. Nah, itu tidak boleh. Terus, oke, sekarang kita akan kerja kelompok. Ibu akan memberikan tugas setiap kelompoknya. Coba kelompok auditori 1 ada Novi, Intan, Regina, Nazar, hingga Winingsi. Betul? Sudah? Sudah ada. Terus auditori 2 Anindya, Sakura, Naila, Abinaya, Rizka. Ya. Yang visual 1 Syakila, Mara, Asti, Farhan, Kaila, Sahir. Terus visual 2 Arya Dapa, Aina, Galak, Ahia, Adresila, Salma, dan Abinaya. Tadi salah ya, Abinaya ke Arya Dapa ya. Terus kinestetik 1 Rintan, Abela, Dawa, Fauzan, Rehan, ini. Kemudian yang terakhir kinestetik 2 semua laki-laki semua. Reski, Dea, Agam, Zikri, Arfan, Wahyu. Oke, jadi ibu nanti akan memberikan tugas satu-satu ya. Untuk kinestetik dulu. Apa? Untuk kinestetik 1. Bentar. Untuk kinestetik 1 kalian akan diberikan pertanyaan 3. Pertanyaan 3. Ya. Dijawabnya. Untuk dijawabnya, Ibu ini sudah secara acak huruf-hurufnya. Kalian nanti tinggal tempel-tempelkan huruf-huruf yang sudah dipotong-potong sama Ibu. Contoh, misalkan ini. Ya. Nah, Ibu kan saya huruf-hurufnya ya. Ya, huruf-huruf. Nah, mungkin disusun sesuai jawaban atau pertanyaan. Disusun di dia tinggal kinestetik. Agak mau ditempel-tempel mungkin sesuai huruf. Disusun. Oke? Untuk kinestetik dulu. Beda ya. Oke? Ya, apa? Ada yang ditanyakan? Nah, nanti di kolom jawaban Ibu diberikan keterangan. Ada nomor 1 lihat. Ada keterangan warna pink. Berarti cari warna pink.
Duduk di tempat masing-masing. Setelah ini, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Jadi tadi yang sudah dikerjakan, kalian coba jelaskan atau ceritakan. Ya, misal tadi kelompok auditori 1 tadi sudah menjelaskan apa? Cara pengamalan bahwa Allah Maha Suci. Cara membersihkan diri adalah dengan cara mandi. Tadi kelompok karya dapat gambarnya mana? Oke, coba tadi yang pertama yang sudah selesai mengerjakan yang pertama kelompok mana? Kelompok visual ya? Visual 1, coba ke depan semuanya, anggota kelompoknya ke depan. Coba. Pak Yuna. Coba jelaskan. Gambar yang lainnya dengarkan ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Coba gambar A. Gambar A ini menggambarkan apa? Yang kencang. Kira-kira menyapu kelas, betul tidak? Gambar B menggambarkan membuang sampah kemana? Ke tempatnya. Kalau gambar C, ya dulu nggak apa-apa. Membersihkan sungai. Coba gambar C apa? Sakila baca dulu nggak apa-apa.
Bagus, kelompok. Kinestetik 1. Ada yang membacakan soal, ada yang menyampaikan jawabannya. Ini dibacakan soal, berarti harus bacakan. Maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik kedua akan mempresentasikan pertanyaan yang kami sudah kerjakan. Soal nomor 1 apa? Yang kedua. Allah Maha. Yang kedua pertanyaannya apa? Kan? Yaitu dengan berzikir. Yang ketiga pertanyaannya apa? Kami Allah disebut Asmaul Husna. Betul tidak? Betul. Oke, sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, halo. Duduk di tempat masing-masing, jangan di meja. Duduk di tempat masing-masing. Mau istirahat? Mau makan? Tunggu sebentar. Kalau kita selesaikan dulu ya. Coba lihat dulu ke depan. Halo. Halo. Kampung satu. Pak Ujian. Wahyu. Kampung 1. Kampung 2. Kampung 2. Kampung 4. Kampung 4. Kampung 4. Kampung 5. Kampung 5. Kampung semangat. Kampung semangat. Oke, jadi tadi sudah diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Jadi tadi kita sudah menjelaskan apa? Menjelaskan apa kita tadi? Asmaul Husna apa? Al-Qudus. Al-Qudus artinya? Al-Qudus artinya Allah Maha. Coba bareng-bareng. Kalian harus melafalkan ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Al-Qudus.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada tahapan pasca observasi bersama saya Ustrono SPD SD, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN Mulai Kecamatan Darandan, Kabupaten Purwakarta. Saya masih ditemani oleh Ibu Haifa Lutfi Fauziah SPD sebagai guru yang sudah diobservasi pada kegiatan observasi kemarin hari Selasa tanggal 27 Februari 2024. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Dr. Randa Ramarini Sapareni MPD. Beliau adalah pengajar praktik pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haifa. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, baik, pada percakapan pasca observasi ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Haifa ya terkait jalannya saat observasi kelas kemarin yang Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu lakukan. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaan Ibu Haifa berkaitan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu laksanakan? Untuk perasaannya, saya tentu merasa bahagia ya Pak, karena melihat proses pembelajaran kemarin, terlihat peserta didik itu sangat antusias sekali. Dan mungkin memang ada kegiatan yang mana itu dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, misal tadi ada diskusi gitu ya Pak. Jadi terlihat sangat aktif gitu. Kemudian sangat antusias, kemudian terlihat sekali sangat senang gitu, untuk pembelajaran yang kemarin. Alhamdulillah ya Bu, Ibu senang dan bahagia serta tentunya antusias. Ibu bisa tidak diceritakan kembali area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, terus kemudian langkah-langkah apa atau tahapan pembelajaran apa saja yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi kemarin itu area pengembangan ini ada 4 ya Pak. Yang pertama untuk meningkatkan pemahaman khususnya fokus, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam keseharian mengamati, kemudian yang ketiga itu meningkatkan keterampilan siswa dalam diskusi, dan yang terakhir itu meningkatkan sikap peduli terhadap kebersihan, yang mana itu adalah cara pengamalan asal-usul abus. Nah, itu adalah pembangunannya. Itu jadi untuk langkah-langkahnya yang saya lakukan itu yang pertama ya saya memberikan gambar yang ditampilkan di PowerPoint, di mana nanti peserta didik itu mengamati. Nah, kemudian saya memberikan pertanyaan pemantik. Ini gambar apa? Kemudian ini termasuk salah satu sikap apa? Gitu. Nah, terus saya memberikan pemahaman bahwa gambar tersebut merupakan sikap pengamalan akudus. Kemudian yang ketiga itu saya mengelompokkan peserta didik itu dengan 5 sampai 6 orang per kelompoknya. Nah, jadi saya itu penerapan pembelajaran diferensiasi Pak. Untuk kelompok audio visual, saya memberikan tugas bahwa coba diskusi kembali gimana caranya kita harus meyakini atau apa sih pengamalannya kalau kita itu meyakini bahwa audio itu Maha Suci. Kemudian untuk kelompok visual, saya memberikan gambar. Coba amati gambar tersebut, gitu. Coba jelaskan apa sih, jelaskan gambar itu kain gitu. Untuk kelompok kinestetik, nah untuk kelompok kinestetik saya memberikan tugas coba kalian itu menyusun huruf-huruf yang sudah dibaca. Nah nanti huruf-huruf itu membentuk jawaban yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu Pak apa yang saya lakukan ini. Baik, menurut saya area pengembangan yang Ibu terapkan tadi ya, ini ya, ada dari pengetahuan, keterampilan, sikapnya juga ada, dan asesmen juga ada. Nah,
menurut Ibu sejauh mana area pengembangan tersebut dan yang sudah disampaikan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kira-kira nih dari penilaian skala 1 sampai 10, nilai skala tingkat keberhasilan tersebut dari pembelajaran sebelumnya itu berapa? Oke, menurut saya kemarin itu pas pembelajaran kalau misalkan nilai 1 sampai 10, menurut saya itu ada di angka 8. Oke, angka 8 karena saya bandingkan dari proses pembelajaran sebelumnya untuk di kelas 2 ya Pak. Jadi terlihat untuk kemarin itu tadi sudah saya singgung bahwa pembelajaran kemarin anak itu sangat antusias sekali dan aktif sekali. Jadi mungkin makanya saya dinilai 8, tapi yang menurut saya pasti ada kekurangannya. Sebelumnya kira-kira angka berapa? Sebelumnya bisa di angka 4. Dari angka 4 Iya. ke angka 8 luar biasa sekali ya menurut saya dia ada ini ya kenaikan. Nah menurut Ibu adakah kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Oke, tentu ada ya Kak. Yang pertama, saya belum bisa mengkondisikan kondisi belajar yang kan sesuai dengan gaya belajar sendiri, kemudian minat belajarnya. Jadi saya belum bisa mengkondisikan dulu. Dan yang kedua itu saya belum bisa meningkatkan keterampilan dalam berdiskusi. Jadi anak-anak itu belum bisa, terutama dalam mempresentasikan gitu. Bagaimana cara mempresentasikan dengan baik. Terus kemarin itu belum bisa mempresentasikan dengan penuh percaya diri. Jadi itu Ya sekali ya, jadi bisa nanti ke depan bisa mengkondisikan belajar, keterampilan berdiskusi ya. Nah kira-kira tersebut terjadi kenapa ya Bu? Dari apa yang Ibu sampaikan itu, apa yang nanti Ibu gali ketika untuk mengkondisikan belajar? saya sebelumnya mengakui kalau saya itu belum berpengalaman. Jadi saya belum menguasai proses pembelajaran. Jadi kan saya Kak, Bapak juga tahu ya. Saya 2 tahun ya belajar di sini. Jadi saya mengakui bahwa saya itu belum menguasai proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu saya akan lebih saya wawasan mengenai kondisi belajar peserta didik. Terutama kan itu mengenai tercakup dalam pembelajaran diferensiasi. Ya, diferensiasi. Jadi mungkin saya akan lebih mencari wawasan mengenai belajar diferensiasi. Dapat saya temukan juga di internet. Jadi saya masih bingung Pak. Masih bingung gimana sih cara pembelajaran diferensiasi itu, cara pembelajarannya bagaimana, cara mengajarnya seperti apa, kemudian tentu kan tugas yang diberikan itu kan pasti berbeda ya Pak. Jadi sebelumnya saya akan mencari wawasan baru atau sharing kembali kepada guru yang sangat mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi tersebut. Terdengar menarik sekali ya Bu ya. Menurut saya Ibu ini ya berkomitmen mencari atau menggali wawasan tentang diferensiasi ya. Oke Ibu ya. Baik, mudah-mudahan daripada proses pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi dari pembelajaran sebelumnya ya Ibu. Saya tunggu cerita-cerita Ibu terkait pembelajaran selanjutnya. Nanti Ibu bisa merealisasikan kembali ya atau tidak. Nah kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan dari rencana yang sudah Ibu sampaikan? Itu saya akan dalam waktu dekat ini Pak, dari mulai saya menggali tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian saya insya Allah kalau misalkan sudah paham betul, jadi sedikit-sedikit saya akan mengimplementasikan di kelas gitu ya Pak. Jadi selain di kelas 2 saya juga akan menerapkan itu di kelas lainnya. Ya, jadi tidak hanya di kelas 2 saja insya Allah. Luar biasa Ibu ya. Mungkin dari komitmen itu kira-kira ada tidak yang terlibat yang mau lanjut? Oh, itu ada Pak. Saya betul-betul mendukung ya. Jadi yang pertama saya akan sharing dengan guru-guru. Tentunya khususnya PAI ya, di PAI insya Allah saya akan butuh bantuan masukan mengenai proses pembelajaran
kemudian tentu untuk kepala sekolah, ibu kemudian guru-guru di sini yang Mukti yang sangat guru yang sudah berpengalaman, tentunya usia bapak ya sangat sudah sangat paham mengenai pembelajaran diferensial. Insya Allah saya akan sharing bentuk masukan. Luar biasa Ibu ya. Nah, nanti diselesaikan ya secepatnya ya. Baik, Ibu Aifa, menurut Ibu ya wawasan tentang diferensiasi itu menurut saya penting sekali mengkondisikan kelas di awal ya, di mana ada dari kesiapan belajarnya, minat belajar dan profil belajar. Profil belajar ini di mana siswa ini butuh yang namanya auditori, kinestetik, visual seperti itu. Sehingga ini yang harus dikembangkan. Kemudian hal yang namanya diferensiasi ini nanti akan di saat proses pembelajaran Ibu memilih apa misalnya, apa yang difokuskan, apakah di konten itu dari materi yang Ibu berikan, bisa saja ya dari sumbernya, dari materi ibaratnya, dari kegiatannya, dari bentuk misalkan dari yang anak yang suka visual dengan gambar, dengan cerita atau musik, atau dengan kinestetik dengan kontekstual secara langsung. Begitu juga dengan produknya. Prosesnya juga sama, dikondisikan dengan di awal ya, pada saat Ibu memilih bagaimana kebutuhan anak belajar tersebut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya terkait evaluasi pembelajaran observasi kelas kemarin ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya bisa direalisasikan ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Rini, barangkali ada yang perlu disampaikan Ibu, memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya proses tahapan pasca observasi ataupun jalannya saat observasi kelas. Cukup atau enggak? Cukup ya, oke, terima kasih Ibu. Baik, ini ya, terima kasih Ibu Rini, terima kasih Bu Aifa ya. Akhirnya rangkaian demi rangkaian supervisi akademik sudah selesai ya, dimulai dari kegiatan observasi, observasi kelas, pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya kepada Ibu Rini, kepada Ibu Aifa ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.